Kembali disergap pemirsa, 4 orang pelajar pelaku tawuran yang menewaskan 1 orang di Serpong, Tangerang Selatan ditangkap polisi. Ironis, para pelajar tawuran setelah saling ejek usai pertandingan futsal. Tawuran 2 kelompok pelajar yang terekam video amatir warga ini terjadi di Jalan Raya Ciater, Serpong, Tangerang Selatan, terjadi pekan lalu. Dari rekaman terlihat seorang pelajar berlari meminta tolong pada temannya setelah terkena sabetan senjata tajam. Warga menyebut kedua kelompok saling serang di tengah jalan sampai menggunakan senjata tajam dibubarkan warga. Dari penyelidikan, 4 pelaku yang merupakan pelajar dibekuk petugas. Dari keterangan pelaku, tawuran dilakukan setelah kedua kelompok pelajar saling ejek usai tanding futsal. Selain mengamankan 4 pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti, diantaranya baju korban yang berlumuran darah, 9 senjata tajam, dan 1 motor. Dari tawuran ini, 1 orang pelajar tewas akibat kehabisan darah saat mendapat perawatan di rumah sakit. Yang satu pelaku utamanya yang menggunakan senjata tajam menyabet tangan si korban, usianya sudah 19 tahun dan kita perlakukan sebagai orang dewasa. Tapi kepada yang 3 tersangka yang lainnya, kami mempedomani Undang-Undang Sistem Peradilan Anak karena mereka masih sekolah dan di bawah umur. Keempat pelajar ini terancam 15 tahun penjara. Dari Tangerang Selatan, Nunung Purnomo melaporkan. Nani Aprilia divonis 16 tahun penjara dalam kasus sate sianida yang menewaskan bocah berusia 10 tahun di Bantul, Yogyakarta. Terdakwa terbukti melakukan pembunuhan berencana meski salah sasaran. Menyatakan terdakwa Nani Apriliani Nurjaman alias Ika binti Maman Salman tersebut atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana dalam dakwaan 1 primer penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Oleh karena itu dengan pidana penjara selama 16 tahun. Nani Aprilia dijatuhi hukuman 16 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, Yogyakarta dalam kasus sate sianida. Vonis hukuman ini lebih ringan dari jaksa penuntut umum yang menjatuhi hukuman 18 tahun penjara. 16 tahun. Mohon maaf memangnya untuk handphone Adik Besar itu kan ada data-data utang piutang saya. Tapi maka majelis hakim menetapkan dimusnahkan. Sidang yang dilakukan secara daring, terdakwa menjalani dari Lapas Perempuan Gunung Kidul, Yogyakarta. Kuasa hukum terdakwa akan mengajukan banding dari vonis yang dijatuhkan. Kita banding. Setelah dari pembicaraan dari tim kuasa hukum Nani Apriliani, kita akan mengajukan banding. Keluarga yang mengikuti jalannya sidang sejak awal menerima putusan majelis hakim. Saya ya cuma menghormati keputusan hakim. Kalau ditanya masalah puas dan tidaknya, tentu saja kita nggak puas. Soalnya kan merampas kebahagiaan dan harapan saya. Tapi ya semua itu saya serahkan kepada putusan hakim itu aja, Pak. Bulan Ramadan lalu, Nani Aprilia berniat mengirimkan sate yang telah dicampur racun sianida untuk kekasihnya Aibtu Tommy, seorang anggota polisi Polresta Yogyakarta. Sate dikirim melalui jasa ojek online ke Kasihan Bantul dengan tarif Rp25.000. Nani mengirimkan sate atas nama Hamid. Istri Aibtu Tommy yang tidak mengenal kemudian memberikan bungkusan sate pada Bandiman, pengojek online yang membawa. Sampai di rumah, Bandiman bersama istri dan 2 anaknya menikmati sate yang dibawa. Namun anaknya yang berusia 10 tahun tiba-tiba berteriak kepanasan dan korban tewas setelah dibawa ke rumah sakit. Dari hasil pemeriksaan polisi, Aibtu Tommy mengakui pernah menjalin hubungan asmara dengan Nani Aprilia. Namun Aibtu Tommy memilih menikah dengan wanita lain sehingga membuat Nani sakit hati. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan.
Pembunuh siswi SMP di rumah kosong Kedaton, Lampung ternyata seorang duda. Korban dibunuh usai keduanya berhubungan intim. Pelaku merencanakan pembunuhan setelah membelikan bulu mata. Mutol ditangkap polisi karena terbukti membunuh siswi SMP yang ditemukan tewas tanpa busana di rumah kosong Sabah Balau, Kedaton, Lampung Selatan. Polisi mengungkap pelaku pembunuhan setelah memeriksa 6 saksi, termasuk wanita yang mengenalkan dengan korban. Mutol selama ini mendekati korban karena sudah bercerai dengan istrinya. Saya cerai, terus saya kerja bangunan. Berbeda jadinya? Ya. Mutol sempat mengaku membunuh karena disuruh wanita yang mengenalkan dengan korban. Namun akhirnya terungkap pembunuhan sengaja dilakukan setelah melakukan hubungan intim. Mutol melakukan pembunuhan secara terencana. Kemudian pelaku sendiri berupaya untuk mendekati korban dengan cara pertama, membelikan pakaian daster berwarna ungu yang dikenakan pada malam itu. Kemudian memberikan fasilitas pemasangan bulu mata. Korban siswi SMP kelas 3 ditemukan tewas tanpa busana di sebuah rumah kosong dalam kondisi mengenaskan. Remaja berusia 15 tahun ini merupakan korban perceraian kedua orang tuanya dan memilih tinggal bersama neneknya. Korban hilang sejak akhir Oktober lalu. Kan pendiam. Pendiam? Ya, nggak selalu terbuka, nggak. Dari kecil kurang kasih sayang orang tua. Bisa. Ayahnya kan kerja di Jambi, ibunya ada tahun lagi. Jadi anak-anak ini nggak dibawa semua. Maka yang meninggal ini ya mungkin sangat kehilangan. Tersangka terancam hukuman mati dijerat Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dengan barang bukti sepeda motor dan pakaian korban. Dari Lampung Selatan, Lampung, Heri Pulistiawan, iNews melaporkan. Seorang pekerja pengawas proyek menjadi korban penganiayaan anggota Ormas di Depok, Jawa Barat. Pelaku menganiaya korban diduga karena tidak mendapat uang jatah proyek. Delapan orang anggota Ormas terekam CCTV penganiaya seorang pekerja pengawas proyek di sebuah kafe di Depok, Jawa Barat. Korban yang sedang berada di dalam kafe tiba-tiba dihampiri oleh para pelaku. Penganiayaan dilakukan karena pelaku kesal tidak mendapat uang jatah proyek jalan yang sedang dibangun di kawasan komplek GDC Sukmajaya, Depok. Pelaku hanya diberi rokok oleh korban. Sejumlah barang bukti senjata tajam, stik golf, dan bambu diamankan polisi. Para tersangka ini meminta jatah untuk dari proyek tersebut ya, meminta uang jatah lah, ibaratnya seperti itu. Kemudian dari proyek hanya memberikan rokok, dijanjikan uang untuk kemudian hari namun tidak pernah terrealisasi. Sehingga kemudian pada malam hari itu proyek tersebut digeruduk oleh para tersangka ini. Kelima anggota Ormas terancam 5 tahun penjara sedangkan 3 pelaku lainnya buron. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky melaporkan. Seorang pria melempar batu ke arah mobil-mobil yang melintas di Jalan DI Panjaitan, Jakarta Timur. Aksi pelaku membahayakan para pengendara. Video amatir merekam seorang pria yang berdiri di pinggir jalan melempar batu ke kendaraan yang melintas di Jalan DI Panjaitan, Jatinegara, Jakarta Timur. Pria tersebut mengambil batu dari taman yang ada di bawah Tol Wiyoto Yono. Petugas Satpol PP yang menerima laporan mendatangi lokasi, namun pria tersebut sudah tidak ada. Warga berharap petugas mengamankan pelaku karena aksinya membahayakan pengendara. Pelaku penjarahan terhadap korban bencana Semeru Lumajang ditangkap petugas. Aksi pelaku sempat rekam video amatir dan viral di media sosial. Video aksi penjarahan ini terjadi di salah satu rumah korban erupsi Gunung Semeru, Dusun Kamar Kajang, Kabupaten Lumajang. Anggota TNI mengamankan pelaku dari amukan massa karena diduga akan melakukan pencurian. Warga curiga pelaku warga Dusun Jarit ini mondar-mandir di rumah warga yang kosong karena ditinggal mengungsi. Antisipasi kejadian serupa, petugas gabungan akan menjaga ketat sejumlah titik. Untuk sementara ini laporan resmi belum kami terima dari warga yang merasa hilang tersebut.